selama kegiatan pembelajaran yang saya lihat, Adel ini mempunyai kesungguhan yang sangat luar biasa. Anak yang dimana dia tidak, ketika memang ada sesuatu hal yang membuat dia tuh susah, dia tidak langsung patah semangat seperti itu. Ya meskipun terkadang penuh dengan tangisannya gitu, meskipun dia harus menangis kayak gitu, tapi di sisi lain air mata itu bukan menjadikan dia lebih down, tapi melainkan menjadikan dia lebih semangat kembali. Dan alhamdulillah selama saya yang saya tahu dari pribadi Adel itu orang yang sangat pejuang kayak gitu ya, orang yang sangat sungguh-sungguh, dan dia tidak pernah namanya mengenal patah semangat seperti itu. Di saat mungkin teman-teman yang lainnya ketika berusaha, ketika dia tidak bisa, misalkan menghafal susah, mengikuti pelajaran matematika dan sebagainya nggak masuk-masuk, kemudian juga ikut eskul dia nggak bisa. Tapi kalau Adel ini orang yang selalu berusaha untuk bisa seperti itu. Waktu sebelum masuk pondok, Adel itu terkenal sama orang yang keras kepala. Dia susah, dibilanginnya susah diatur. Sama sholat sering bolong. Tapi alhamdulillah semenjak Adel ada di pondok pesantren ini, dia lebih tertib. Bergaul juga dia pilih-pilih, maksudnya yang menurut dia tidak harus ya keluar rumah, tidak gitu. Dia lebih sering kemana-mana sama saya. Kurang lebih Adel di RT Khairul Hukum itu sudah 1 tahun, 1 tahun setengah ya, dan sekarang hafalannya sudah berjumlah 8 juz. Dan alhamdulillah 8 juz ini dengan penuh perjuangan ya, memang sebenarnya kurang dari target, tapi dengan hafalan sejumlah ini itu sudah sangat luar biasa untuk Adel yang memiliki hafalan lumayan harus mengejar teman-temannya seperti itu ya. Dan alhamdulillah proses dia menghafal yang dari awalnya memang 1 baris gitu ya, kemudian juga per ayat, kemudian juga dia 1 hari itu hanya bisa 2 baris, kemudian 1 ayat, 3 ayat, dan pada akhirnya 1 tahun kemudian, bahkan 6 tahun kemudian dia bisa dalam 1 hari itu menghafal setengah halaman gitu kan. Bahkan mungkin di waktu-waktu tertentu ketika ayat itu mudah, ketika halaman itu mudah, dia bisa sampai 1 halaman menghafal. Nah itu proses ke sana itu sangat luar biasa seperti itu. Dan untuk dia bisa menghafal 1 halaman itu tuh membutuhkan waktu dalam 1 hari, bahkan mungkin setengah hari ya paling sedikitnya seperti itu. Alhamdulillah Adel semenjak berada di pondok ini, dia lebih bisa mengontrol emosinya. Dia sekarang banyak teman di sini mungkin ya, jadi di rumah dia jarang bergaul. Menjadikan Adel jadi anak yang gampang diaturnya. Pokoknya banyak banget perubahan baik positif di sini. Yang saya garis bawahi dari Adel sendiri adalah selama menjadi musyrifah tahfidnya, alhamdulillah proses Adel sampai dapat 8 mau 9 juz ini proses yang sangat luar biasa gitu ya. Dalam 1 tahun lebih itu bukan hal yang sangat mudah, dalam artian ya banyak lika-likunya ya. Ketika ada ayat yang dia susah ngapal, dia nangis sampai ya udah kebayang lagi nangisnya beberapa menit, kemudian dia ngafal lagi seperti itu. Tangisan-tangisan dia sudah sangat luar biasa, sudah banyak banget kayak gitu ya. Dalam artian sehari itu pasti ada kayak gitu. Justru tangisan-tangisan itu yang memotivasi dia untuk bangkit kembali seperti itu. Aktivitas Adelia kalau di rumah, dia selama di pondok ini tidak pernah keluar rumah sih, selalu di kamar. Dia selalu fokus menghafal Al-Quran yang dia hafalin di sini. Alhamdulillah dia sudah jarang bergaul sekarang orangnya, agak tertutup juga. Misalnya ada teman yang biasa sebelum dia pesantren main, itu dia selalu menolak gitu buat main. Dia karena ingin menargetkan hafalan dia yang belum selesai. Jadi selama ini yang buat Adel bersyukur sama di sini dan semangat di sini karena ya selalu disemangat sama teteh. Terus di sini bersyukur banget orang-orangnya pada baik sama Adel, teman-temannya pada mainnya sama-sama gitu, guru-gurunya pada ngajarnya tulus, ngajarnya, ngedidiknya, fasilitasnya juga di sini enak, alhamdulillah.
Menurut saya sendiri, RTQ Khairukum ini merupakan tempat yang sangat pas untuk Adel sendiri ya. Dalam artian, kenapa saya bilang pas? Yang pertama mungkin dari status Adel sendiri, yang memang qadarullah Adel orang yang sangat sabar sekali ya, yang sudah ditinggal oleh ibu maupun ayahnya, yang alhamdulillah maksudnya dia masih memiliki semangat yang sangat luar biasa meskipun tidak memiliki orang tua yang orang tua lengkap seperti itu ya. Jadi adanya RTQ Khairukum sangat membantu Adel untuk bisa merancang masa depan dia, mulai dari dia dengan Al-Qur'annya, kemudian dia dengan masa depannya gitu kan, kemudian juga dari akhlak-akhlaknya dia. Kita lihat dari sisi Al-Qur'annya, insya Allah dengan tipikal Adel yang nggak pernah patah semangat, Al-Quran yang dia hafal bisa menjadi bekal di suatu saat nanti. Kemudian RTQ Khairukum yang bekal ilmu dunia, yaitu ilmu umum, itu bisa menjadi bekal Adel buat melanjutkan sekolah nanti ketika dia SMA, bahkan perkuliahan. Bahkan kami juga di RTQ Khairukum tidak hanya sebatas ketika anak keluar itu sudah dilepas, kita juga mengarahkan anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah tersebut, sekolah yang dimana masih berbeasiswa, dan kemudian juga kita mengarahkan mereka untuk kuliah di tempat kuliah yang berbeasiswa juga seperti itu, yang memang khusus untuk orang-orang yang perlu kita bantu seperti itu. Iya, bertiga sama adiknya. Oh, bertiga sama adiknya. Semenjak ibunya belum wafat, adiknya sama ibunya, Adel sama saya. Nah, semenjak ibunya meninggal tahun kemarin, sekarang Adelia sama adiknya sama saya di rumah bertiga. Nah, saya masih jadi ibu rumah tangga, semua dihandle sama suami. Ada suami, 1 anak. Alhamdulillah sih, Adelia ini orangnya berkah gitu, banyak orang-orang yang dermawan sama dia. Alhamdulillah rezekinya dia selalu ada. Memang awal Adel masuk sini karena dia yang pengen di pondok. Hanya saja dia pengen dekat saya, kan rumahnya di sini, di dekat Khairukum. Cuma ini tahfiz. Sebenarnya saya sudah ngomong sama Adel, gimana Adel ini tahfiz? Adel kan belum lancar bacaannya, tapi alhamdulillah dia tekad, dia kuat. Dia pengen ngelanjutin terus di sini. Sebelumnya di sini juga saya takut banget kalau Adel ini tidak bisa, Adel terbebani. Tapi alhamdulillah dengan kemauan Adel, alhamdulillah Adel bisa melanjutkan di sini dengan sabar, alhamdulillah. Ya, untuk adik saya, Adelia, belajar yang rajin. Sekarang kita udah nggak punya orang tua di sini. Harus bisa kita melangkah sendiri, tapi kita harus punya tujuan yang pasti, Adel. Adel harus jadi anak yang baik. Sama ustazah harus nurut, dimanapun dia jadi orang tua Adel sekarang. Mungkin teteh banyak salah sama ini sama Adel, kurang membimbing. Tapi teteh yakin Adel bakal bisa jadi anak Umi sama bapak yang paling terbaik. Adel mau berpesan buat teteh. Makasih ya teh udah ngurus Adel ya selama ini. Makasih juga udah sabar ngadepin Adel selama ini. Makasih udah selalu ngurusin di rumah ataupun di sini. Buat ustazah juga makasih banyak udah selalu tulus ngajar Adel selama di sini. Banyak-banyak berterima kasih Adel kepada ustazah dan kepada Teh. Adel pesan buat Umi sama Bapak, semoga Umi sama Bapak doain Adel di sono, liatin Adel dari jauh. Adel cuma bisa berpesan, semoga Umi sama Bapak bisa lihat Adel, bisa jagain Adel dari kejauhan sono. Meskipun di sini nggak ada Umi sama Bapak, insya Allah Adel udah terima. Adel udah terima, Adel insya Allah udah ikhlas. Sini ada penggantinya Umi Teteh di sini. Mungkin penggantinya Bapak, suaminya Teteh juga baik sama Adel. Baik ke Adel juga.
Semoga Umi sama Bapak diampuni dosa-dosanya, diringanin azab kuburnya. Semoga kita bisa kumpul lagi ya sama-sama di surga Allah. Pesan saya untuk Adel, apa nih ya, mungkin sedikit secara emosional ya gitu ya. Untuk Adel sendiri, pesan Ustazah, Adel, meskipun Adel sekarang hidup dalam keadaan tidak ideal, dalam artian ibu tidak ada, ayah tidak ada, jangan jadikan hal tersebut sebagai penghalang untuk Adel tetap positif untuk menjalani hidup. Insya Allah masa depan terbaik untuk Adel itu selalu ada, nasib terbaik, takdir terbaik untuk Adel itu selalu ada. Allah sudah memberikan semuanya di depan mata Adel. Orang-orang yang sangat menyayangi Adel meskipun tidak terlihat. Doa-doa mungkin orang tua Adel yang di sana sangat butuh Adel. Karena ketika Adel menjadi seorang hafiz Quran, seorang penghafal Quran, menjadi orang yang bermanfaat, itu amalnya akan mengalir ke orang tua yang sudah meninggal di sana. Untuk Adel sendiri, tetap semangat. Insya Allah masa depan Adel akan lebih cerah, masa depan Adel akan lebih gemilang. Bahkan Adel orang yang sangat beruntung, orang yang sangat Rasulullah sayangi dan kasih, seperti itu. Tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah Adel akan menjadi orang yang sukses. Tetap jaga hafalannya, tetap jaga istiqomahnya, dan tetap berpositif untuk menjalani hidup seperti itu. Itu pesan saya untuk Adelia Ristiani. Ya mungkin setelah lulus dari sini Adel nyari sekolah yang bagus juga. Semoga dari sini juga bisa dapat beasiswa buat ke depannya. Dan Adel bercita-cita semoga Adel bisa jadi dokter ahli bedah. Semoga apapun cita-cita Adel dan mimpi Adel tercapai. Kedepannya Adel semoga Adel bisa jadi lebih baik lagi daripada yang sekarang sama yang dulu. Semoga Adel kedepannya bisa banggain teteh, bisa banggain ustazah-ustazah di sini. Semoga Adel kedepannya juga bisa jadi orang yang berguna, yang pintar. Harapan Adel semoga ruang baik bisa terus berjaya, bisa terus maju, bisa menciptakan generasi-generasi Qurani yang berakhlak mulia ke depannya.